sebagian dari iman. Itu menurut hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmizi, seperti itu ya. Jadi harus selalu menjaga kebersihan. Selama pembelajaran hari ini nanti, Ibu harapkan kalian semua dapat aktif ya, ya, tidak perlu disuruh-suruh dulu, harus aktif dalam pembelajaran. Seperti itu ya, bisa ya? Ya, karena untuk supaya kita bisa menggali ilmu yang kita miliki. Terus kalau misalnya dari bahan bacaan kita bisa mengeksplornya, kita bisa mengungkapkannya. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan motivasi ya. Motivasi ini sebuah peribahasa populer yang kalian pasti sudah tahu, sering mendengarkannya ya. Peribahasanya bunyinya itu adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Oke, sama-sama. Artinya apa? Kelanjutannya apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, dari motivasi ini atau dari peribahasa ini, adakah yang bisa menjelaskan artinya? Siapa? Angkat tangan, gak usah malu-malu. Oke, Dada, silakan. Seseorang yang ingin mencapai kesuksesan harus berusaha atau bersusah payah dahulu. Terlebih dahulu. Benar nggak kawan-kawannya? Nah. Untuk Dada ya. Ya. Jadi ya harus bersusah payah terlebih dahulu kalau ingin sukses ya. Contohnya kita sekolah ya, belajar ya, harus menyisihkan waktu untuk kita membaca buku kayak gitu ya. Tidak ada orang yang sukses itu tanpa bersusah payah, tanpa berlelah-lelah ya. Selanjutnya, nah sekarang silakan perhatikan gambar yang ada di layar ya. Yang ada di layar itu, menurut kalian itu gambar apa ya? Gambar apa? Anapang ya. Itu gimana menurut kalian? Bagus atau tidak bagus? Tidak. Bagus nggak? Ya. Tidak bagus ya. Alasannya kenapa? Alasannya apa? Karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Iya, betul sekali. Karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Tangan yang benar. Ya, harusnya ya Indonesia itu, rambut orang Indonesia ya itu adalah mayoritas hitam ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya rambutnya ada yang dipirang-pirangin, berarti dia tidak bersyukur ya, tidak bersyukur dengan yang sudah Allah berikan kepada yang orang tersebut tadi ya, seperti itu. Sekarang coba lihat. Bentar ya. Nah, kalau ini apa, gambar apa ya? Shopee. Ya, belanja online. Ada yang pernah belanja online? Ada siapa? Angkat tangannya. Belanja apa coba? Barang apa? Baju, sepatu. Mana siapa lagi? Maura? Baju sama speaker. Baju sama speaker, oke? Baju apa? Baju juga. Dimas? Baju. Oh ya, kebanyakan baju ya. Kenapa kalian memilih belanja online kalau sekarang itu? Karena Murah. Karena murah. Terus apa lagi? Berarti harganya bersaing ya. Ya. Terus apa lagi? Lebih mudah. Apanya yang mudah? Oh gitu. Kalau bahasa sekarang itu COD ya. Ya. Uangnya nanti aja kita kasih, pas barangnya nyampai, seperti itu. Jadi ya lebih, orang-orang zaman sekarang lebih memilih ini ya, lebih memilih belanja online ya, termasuk ibu juga ya, termasuk ibu. Tetapi harus pandai-pandai memilih ya, mana yang barang-barang yang memang perlu atau butuh, mana yang hanya untuk lapar mata saja kayak gitu. Nah, ini mau dibeli,
itu mau dibeli, semuanya mau dibeli ya. Akhirnya uang kita bisa habis. Atau yang tadinya memang benar-benar penting itu bisa habis kayak gitu ya. Oke, jadi dari sini ya, dari gaya rambut, dari belanja online ya. Jadi ya, pelajaran kita hari ini adalah tentang apa? Ada yang bisa menebak tentang? Ayo silakan, ada yang bisa nebaknya? Tentang Globalisasi di bidang komunikasi. globalisasi. Ya, nanti ada bidang-bidangnya ya, betul sekali. Tepuk tangan tuh nih Mas ya. Ya, oke. Selanjutnya. Nah, coba dilihat ya, disimak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, itu adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menganalisis perkembangan globalisasi dalam bidang budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi dengan baik. Yang kedua, menyajikan hasil diskusinya tentang perkembangan globalisasi dalam bidang budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi dengan baik. Seperti itu. Ini tujuannya ada dua, seperti itu ya. Kita sangat penting ya mempunyai kompetensi atau kemampuan ya, supaya kita bisa bersaing ya. Kita bisa bersaing dengan orang luar kayak gitu. Kalau di sini kita bersaing dengan teman-teman, di masyarakat ya dengan masyarakat ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah di perguruan tinggi, bisa bersaing di teman-teman di perguruan tinggi seperti itu. Jadi harus rajin-rajin belajar ya, harus rajin-rajin. Oke, nanti pembelajaran hari ini itu adalah ini ya, kalian akan kerja kelompok ya, dimana dalam kerja kelompok itu ya ada kerjasama, jadi nggak boleh sendiri-sendiri. Kalau namanya kerja kelompok ya itu sama-sama mengerjakan tugasnya ya, terus harus bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Jelas ya? Nah, tadi kata Ibu tentang globalisasi ya, tentang globalisasi, pengertian globalisasi. Sebelum kita ke yang lain-lain ya, harus tahu dulu ini ya. Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Jadi seperti tidak ada batasannya ya. Seperti belanja online tadi, kayak ini aja kita kayak langsung aja. Padahal kita memakai teknologi seperti itu ya. Lanjutkan, silahkan lihat tayangan lagi. Nah, itu tayangan apa itu? Budaya. Selanjutnya ini apa? Anak pang ya. Nah, menurut kalian antara gambar kiri sama gambar kanan ya, ini ya, yang mana yang positif, yang mana yang negatif? Ayo silakan. Wahyu, yang kiri positif atau negatif? Positif. Oke, yang kanan? Negatif. Iya, negatif betul? Betul. Ya, betul kanan lagi ya. Ya, saya terus semangat ya. Nah, sekarang Ibu tanya, ini globalisasi di bidang apa? Budaya. Bener nggak ya? Coba kita lihat. Iya, betul sekali ya, budaya. Lanjut ya. Nah, ini gambar apa? Orang kerja pakai apa itu? Pakai laptop. Oke, yang selanjutnya. Ini? Ayo. Nggak apa-apa, jangan takut-takut dalam berpendapat. Silakan. Anak yang kelamaan main HP akhirnya ya mungkin ya ngantuk terus sakit matanya ya, seperti itu ya. Bagus enggak ini? Hal yang ini? Bapak-bapak ini bagus.
bagus. Ini globalisasi di bidang apa? Komunikasi. Coba kita lihat. Betul sekali. Tepuk tangannya. Resta, semangat ya Resta. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini apa nih? Yang kita bahas tadi apa? Gambar apa? Ya, belanja online ya. Selanjutnya ini apa? Belanja online, tetapi kenapa itu kok banyak sekali ininya? Apa? Menandakan apa? Iya, belanja online-nya berlebihan. Akibatnya Uangnya habis. ya, uangnya habis seperti yang Ibu bilang tadi ya. Harus bijak dalam kita menyikapi perkembangan globalisasi. Kalau di sini globalisasinya di bidang apa? Ekonomi. Sudah ketebak ya, karena beli membeli biasanya Ekonomi. Oke, dilanjutkan lagi ya. Oke, nah ini apa nih? Ya, belajarnya pakai apa? iPad. Kalian ada belajar pakai iPad atau HP? Sering? Biasanya cari apa itu? Cari jawaban. Cari jawaban yang tidak ada di mana? Buku. Buku ya, boleh ya. Asalkan kalau main up HP atau iPad atau yang elektronik lainnya yang terhubung ke internet harus bijak lagi ya. Harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai yang Ibu dengar anak-anak yang di sana ya, itu main game ya, main game itu yang dibanyakin, tapi kalau belajar untuk pembelajaran di sekolah itu sedikit sekali, paling ya ketika kepepet baru dia buka ya untuk pembelajaran. Tapi kalau banyak waktunya digunakan untuk main game, itu yang nggak boleh ya, nggak boleh ya seperti itu ya. Mudah-mudahan anak di sini nggak ada ya, ya Bagas ya. Ya, Bu. Ya oke. Nah sekarang kalau itu apa tuh? Belajar main game. Iya, nggak mau berhenti, betul nggak? Betul. Dayang, betul nggak Dayang? Itu nggak mau berhenti kalau gambar itu. Iya betul. Jadi Dayang ini globalisasi di bidang apa Dayang? Globalisasi di bidang? Coba kita lihat. Oh ya, di bidang iptek. Tepuk tangannya ya. Oke. Oke, kita jalan lagi ya. Kayaknya sudah nggak semangat ini ya. Sudah siang ya. Masih ingat ya? Iya, semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Yes. Ulangi. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Yes. Tangannya kayak gini. Ulang. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, harus aktif ya. Kalian kalau aktif ya nilai keaktifannya akan tinggi. Kalau nggak aktif ya kalau dikembalikannya kayak gitu seperti itu ya. Lanjut ya, kita lanjut dikit lagi ini. Oke, ini apa ini? Apa ini? Transportasi. Ya, transportasi atau penggunaan alat transportasi yang banyak seperti itu ya. Selanjutnya ini. Nah, apa kalau alat transportasi yang apa namanya digunakan oleh masyarakat itu sudah terlalu banyak ya, tidak banyak aja dia mengakibatkan ini, apalagi sebanyak ini. Apa mengakibatkan apa? Polusi. Iya, polusi apa ini ya? Udara. Ya, betul, polusi udara ya. Jadi kalau misalnya dalam satu rumah ya Resta ya, jangan melamun Resta ya. Jadi dalam satu rumah kalau misalnya kalian ada motornya banyak, misalnya lebih dari satu, mobilnya banyak lebih dari satu ya, diefektifkan dalam penggunaannya seperti itu ya. Kalau misalnya tidak penting amat, jangan satu-satu makainya, jadi sekalian. Kan hemat juga ya. Hemat apa? Coba bisa menghemat apa? Bahan ya, bahan bakar ya, bahan bakar. Apalagi bahan bakar sekarang mahal. Jadi kita harus bisa menghematnya dengan sebaik mungkin ya. Itu ya. Baik, selanjutnya ini globalisasi di bidang transportasi. Udah menebak ya, ini kan transportasi. Oke. Nah, selanjutnya kalian simak video dulu ya.
videonya. Dunia, globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah globalisasi dalam bidang budaya. Globalisasi bidang budaya meliputi nilai, lembaga, simbol, alat, atau pakaian. Globalisasi dalam budaya memberikan manfaat, misalnya nih, memperkaya budaya bangsa. Salah satu contoh globalisasi budaya yaitu dalam hal bahasa. Bahasa Inggris adalah salah satu contoh bahasa dunia. Namun, di berbagai negara di dunia, orang mempelajari bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Bisa kita amati di beberapa hotel internasional, bisa kita temukan budaya-budaya lokal. Misalnya nih, ada ondel-ondel, sepeda ontel. Inilah bentuk globalisasi di bidang budaya. Untuk yang kedua adalah globalisasi bidang komunikasi. Awalnya, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional. Kemudian mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial. Sehingga komunikasi tidak lagi hanya tatap muka, namun beralih menjadi tatap maya. Berbagai berita dan kejadian mudah dan cepat menyebar seperti tidak ada batas karena kemajuan teknologi komunikasi. Dan yang ketiga adalah globalisasi bidang ekonomi. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu tanpa batas dan semakin menyatu tanpa mengenal batasan teritorial dan kewilayahan. Masyarakat dengan mudah memperoleh barang dari luar negeri. Perdagangan bebas merupakan bagian dari globalisasi dalam bidang ekonomi. Kita lanjut ya sahabat belajar. Yang keempat yaitu globalisasi di dalam bidang iptek. Kemajuan di bidang iptek menjadikan hubungan manusia dengan manusia lain seakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan dan di mana saja manusia dengan mudah menjalin dan mendapatkan informasi. Iptek telah memberikan kemudahan dalam pergaulan kehidupan manusia. Untuk yang berikutnya adalah globalisasi dalam bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat lain. Globalisasi transportasi dapat kita contohkan di negara Jepang, di mana transportasi di negara Jepang yang canggih membuat batas-batas antar negara menjadi lebih dekat seperti tidak ada batas. Nah, itu adalah tambahan dari pembahasan tentang bentuk-bentuk globalisasi dan lebih rinci lagi ya, kayak gitu ya. Menarik nggak videonya? Menarik. Ya, menarik ya, seperti itu. Coba kita lanjutkan ke slide-nya ya, sebentar. Nah, ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, kalian sudah tergabung ya dalam kelompoknya masing-masing, sudah Ibu bagi ya. Kemarin itu sudah Ibu bagi kelompoknya menjadi kelompok yang heterogen ya. Jadi ada laki-lakinya, ada perempuannya ya. Karena harus melebur ya, harus saling bisa kerja sama antara laki-laki sama perempuan, terus antara yang senang dengan pelajaran ini dengan yang tidak, seperti itu ya. Ya oke, lanjut. Sekarang ya kalian Ibu beri tugas itu ada sebuah LKPD, Ibu bagikan dulu ya, dan termasuk bahan ajarnya ya. Termasuk bahan ajarnya itu ya.
Ya, jadi nanti ya yang kelompok A itu globalisasi di bidang apa kelompok A? Budaya. Kelompok B di mana? Bidang Komunikasi. kelompok C bidang Ekonomi. kelompok D di bidang Iptek. dan yang terakhir di bidang Transportasi. ya, transportasi ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya sama bahan ajarnya ya. Nanti boleh kalian cari juga melalui internet, melalui HP yang sudah kalian bawa ya. Oke. Kelompok A di mana ya? A satu ya, dari sana. Kelompok A. Ini LKPD-nya, ini bahan ajarnya ya. Kelompok B silakan dikerjakan. Nah, ini kelompok B. Kerjakannya sama-sama. Kelompok C ya. Kelompok C. Ini ya. Ini kelompok D, ini ya. Kelompok E ya. Oke? Oke, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan. Boleh lihat di HP-nya ya, di bukunya. Dikerjakan, jangan lupa membuat. Coba pinjam sebentar mana? Iya. Jangan lupa membuat nama kelompoknya, dibuat ya, dituliskan. Terus petunjuk pengerjaannya itu dibaca, dicermati, diisi di kolom ini, ya, diisi di kolom, ya silakan, dibuat ya, diisi di kolom, silakan dikerjakan. Iya, iya, dicari ya. Dibantu kawannya ya, boleh lihat di bahan ajarnya ini, di buku boleh juga, terus kalau di internet juga ya. Iya, diisi di kotak itu ya. Nanti dari yang isinya kan ada tiga aja ya, ada 3 atau ada berapa nanti banyak, dipilih yang salah satu apa namanya tadi, upaya ya, upaya dilakukan. Nah, upaya yang paling jitu ya, upaya yang kalian pilih yang paling jitu nanti ya. Nah, itu nanti taruh di sini. Nanti disebutkan juga ya. Atau ibu yang nanyakan atau kawannya nanti gitu ya. Dipilih jadi, atau diindikan aja, kalian aja nanti boleh sobat ya. Boleh nanti disiapkan siapa yang mau majunya ya. Kenapa? Iya. Terus kelompok kelompok mana yang terserah siapa yang suaranya dua saja ya, tapi yang mulanya tahu yang kamu masih jawabannya tidak sama. Yang kelompok ini orang ngomong orang ngomong bagaimana? Sudah selesai semua ya? Diskusi kelompoknya sudah selesai ya? Sekarang saatnya kita presentasi. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya mewakili kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Berdasarkan gambar di atas, analisislah perkembangan globalisasi di bidang budaya. Kebudayaan suatu wilayah lebih cepat masuk dan diterima di wilayah lain akibat dampak globalisasi. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya? Menyiapkan setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Mempromosikan budaya asli Indonesia ke dunia internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Jadi upaya yang sangat terbaik untuk menghadapi globalisasi bidang budaya adalah dengan menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Upaya atau apa namanya? Upaya terbaiknya tadi apa? Menyaring ya? Oh iya, menyaring budaya yang masuk ya. Jangan kita sampai tergerus budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Silakan. Terima kasih atas tanggapannya. Saya Bagas akan menambahkan hasil dari presentasi dari kelompok A tentang upaya dalam globalisasi, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Ya, betul? Betul. Setuju ditambahkan itu? Setuju. Oke, tepuk tangannya untuk Bagas. Ya. Silakan ditutup. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jaga dulu ya karena sudah siang, jadi harus tambah semangat ya. Semangat pagi. Semangat, yes. Oke, terima kasih. Kelompok 2 atau kelompok B. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan gambar di atas, analisalah perkembangan globalisasi di bidang komunikasi. Munculnya cara berkomunikasi yang baru dan meningkatkannya teknologi dari masa ke masa. 2. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang komunikasi? Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Upaya yang terbaik dalam menghadapi globalisasi di bidang komunikasi adalah memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masing-masing. Sekian presentasi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan gambar di atas, analisislah perkembangan globalisasi di bidang ekonomi. Makin mempermudah arus barang dan jasa antar negara, menambah lapangan kerja dan makin berkembangnya belanja online. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang ekonomi? Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra kesungguhan dan kualitas produk. Mendorong munculnya produk-produk kreatif, inovatif,
inovatif dari masyarakat Indonesia. Jadi upaya terbaik dari bidang ekonomi adalah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Jadi harus bijak ya. Dari globalisasi tadi, dari bidang apa tadi? Budaya, bidang apa? Komunikasi, terus apalagi bidang ekonomi, harus bijak dalam menyikapinya, ya? Ya, harus tepat sasaran kayak gitu. Oke, dilanjutkan kelompok D, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Berdasarkan gambar di atas, analisislah perkembangan globalisasi di bidang iptek. Ilmu pengetahuan semakin berkembang, teknologi semakin canggih mengikuti zamannya. 2. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang iptek? 1. Berkompetisi dalam kemajuan iptek, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang iptek, agar kita mampu bersaing. Meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern di segala bidang, sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Demikianlah presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya ya. Oke, kelompok terakhir. Kelompok terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok E ingin mempresentasikan hasil diskusi Bentar, maju kami. dulu. Nah, oke. Saya dari 1. Berdasarkan gambar di atas, analisislah perkembangan globalisasi di bidang transportasi. Pergerakan orang dan barang semakin cepat dan mudah. 2. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Manfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Jadi upaya yang penting dalam menghadapi globalisasi di bidang transportasi adalah menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran. Demikian hasil presentasi dari kami. Apakah ada yang mau menambahkan? Saya. ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Putri akan menambahkan hasil presentasi dari kelompok E tentang upaya dalam globalisasi. Menjaga keadaan alat transportasi dapat sebagai salah satu kekhasan budaya. Ya. Gimana? Teman-temannya betul? Betul. Ya, silakan ditutup ya. Demikianlah hasil diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya. Oke, tugasnya silakan dikumpulkan. Ya, perwakilannya kumpulkan ke depan ya. Ya, silakan. Nah, ya. Terima kasih ya. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang tibalah saatnya kita menarik kesimpulan. Ada yang bisa membuat kesimpulan? Saya Bu. Ya, oke, silakan Nada. Berdiri ya Nada, atau duduk aja boleh. Kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini adalah 1. Globalisasi bidang budaya. Kebudayaan suatu wilayah itu akan lebih cepat masuk dan diterima di wilayah lain akibat dampak globalisasi. 2. Globalisasi di bidang komunikasi. Munculnya cara berkomunikasi yang baru dan meningkatnya teknologi
3. Globalisasi bidang ekonomi. Makin mempermudah arus barang dan jasa antar negara, menambah lapangan kerja dan makin berkembangnya belanja online. 4. Globalisasi di bidang iptek. Ilmu pengetahuan semakin berkembang dan teknologi semakin canggih mengikuti zamannya. 5. Globalisasi di bidang transportasi. Pergerakan orang dan barang semakin cepat dan mudah. Sudah, Bu. Oh ya. Tepuk tangan ya untuk Nada. Terima kasih ya. Nada sudah memberikan kesimpulannya ya. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi ya dari globalisasi ya kita harus bijak dalam memanfaatkan apa yang ada dari globalisasi seperti itu. Jadi supaya kita tidak tergerus, yang positifnya kita ambil dan yang negatifnya kita buang jauh. Misalnya yang positifnya tadi memudahkan kita dalam belanja online ya. Hemat waktu ya, terus hemat tenaga, tapi kalau biaya enggak ya, tetap aja mengeluarkan biaya ya, seperti itu ya. Nah jadi kita harus bijak dalam memilah mana kebutuhan yang penting seperti itu. Tadi juga ada solusi terbaiknya tadi ya, ada upaya terbaik yang sudah teman-temannya sebutkan tadi seperti itu. Oke, untuk pembelajaran yang selanjutnya silakan dibaca-baca tentang ekonomi kreatif ya. Boleh dibaca di buku, dari bahan ajar yang ada di internet, boleh juga cari-cari di Google seperti itu ya. Nah, oke. Tetap semangat sekolahnya ya. Tetap pesan ibu, ada yang ingat pesan ibu? Jangan lupa sholatnya ya. Terus bantu orang tuanya, terus selalu jaga kesehatannya ya. Terus belajarnya yang rajin ya. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Semoga pembelajaran yang berikutnya lebih menyenangkan lagi ya, seperti itu ya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.